Di manakah Allah sebelum menciptakan alam semesta? Sahabat beriman, sebenarnya pertanyaan semacam ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan dari Waqi bin Udus dari pamannya yaitu Abu Rozin, ia berkata, "Ya Rasulullah, di manakah Tuhan kita yang maha mulia sebelum menciptakan makhluknya?" Maka Rasulullah bersabda, "Allah berada di Amma, di bawahnya tak ada suara, dan di atasnya tak ada udara. Kemudian Allah menciptakan arsy-Nya di atas air." Hadis riwayat Ahmad. Jadi jawabannya adalah Allah berada di Amma sebelum penciptaan alam semesta. Tapi sahabat beriman, apa sebenarnya Amma itu? Imam Al-Hafiz Ali Al-Qari menjelaskan maksud dari kata Amma. Beliau berkata, yang dimaksud dengan Amma adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh imajinasi dan tidak bisa digapai oleh akal dan pemahaman. Nabi menunjukkan ketiadaan tempat dengan sesuatu yang tidak bisa dimengerti dan diimajinasikan, dan juga menunjukkan ketiadaan sesuatu yang memuatnya atau udara yang melingkupinya. Istilah ini secara mutlak dimaksudkan pada suatu kekosongan murni atau khola, yang merupakan istilah bagi ketiadaan jism atau materi. Hal ini agar lebih mudah dimengerti oleh pendengar. Keberadaan Allah yang sendiri tanpa apapun itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita, sebab itu di luar pemahaman manusia. Manusia tidak dapat membayangkan kesendirian total tanpa waktu dan tempat itu. Adapun memaknai kata Amma dalam konteks ini sebagai awan tipis yang sehari-hari kita lihat di langit adalah pemaknaan yang sepenuhnya tidak tepat, sebab awan itu adalah makhluk. Memang betul bahwa kata Amma dalam percakapan sehari-hari adalah awan tipis, namun jelas bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dalam konteks ini. Wallahu a'lam. Mengapa Allah menciptakan alam semesta? Segala sesuatu yang diciptakan Allah pasti ada sebab di dalamnya, termasuk menciptakan alam semesta ini. Imam Busiri dalam qasidah burdahnya menyebutkan, alam diciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi alasan mengapa Allah mewujudkan alam semesta yang agung ini. Jawaban ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Imam Al-Baijuri dalam kitab Hasyiatul Baijuri ala Matnil Burdah, bahwa diciptakannya Nabi Adam sendiri yang merupakan manusia pertama yang hidup di dunia tidak lain karena akan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Perkataannya tersebut sebagai berikut. Dasar atas pernyataan ini adalah hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi perihal jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam yang meminta dengan nama Nabi Muhammad SAW ampunan terkait kekeliruannya. Nabi Adam alaihissalam ketika itu melihat catatan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada tiang-tiang arsy. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Kamu minta dengan namanya agar aku mengampunimu? Sungguh, kalau bukan karenanya, aku tidak akan menciptakanmu." Jadi, wujud Nabi Adam alaihissalam bergantung pada wujud Nabi Muhammad SAW. Syekh Al-Baijuri pun melanjutkan, segala apa yang ada di bumi ini diciptakan tidak lain karena untuk Nabi Adam alaihissalam. Semuanya ditundukkan untuknya. Sementara Nabi Adam sendiri diciptakan karena akan diciptakannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam alaihissalam memang bapaknya manusia. Allah menciptakan apa yang ada di bumi untuk anak manusia. Allah juga menundukkan matahari, bulan, malam, siang, dan lain sebagainya untuk anak manusia. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, Dia menciptakan untukmu apa yang ada di bumi semuanya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Dan Dia menundukkan bagimu matahari dan bulan silih berganti, dan Dia menundukkan bagimu malam dan siang. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 33. Jadi, ketika semesta alam raya itu diciptakan untuk manusia, sementara Nabi Adam AS adalah bapaknya manusia, diciptakan karena Nabi Muhammad SAW, maka dunia ini diciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Jadi, Nabi Muhammad SAW adalah sebab bagi segala wujud atau sesuatu yang dikehendaki, maksud atau tujuan. Sahabat beriman, maka dapat disimpulkan mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, yaitu karena adanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi sebab musabab adanya alam semesta dan seisinya yang besar ini. Maka hal ini selaras dengan sebuah hadis qudsi yang mengatakan, "Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini." Wallahu a'lam. Apa yang sedang dilakukan Allah saat ini? Dalam pembahasan akidah,
tindakan yang dilakukan oleh Allah dikenal sebagai sifat fi'i. Segala yang terjadi di dunia ini adalah hasil dari tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka tindakan Allah tidak terbatas jumlahnya. Selama sebuah tindakan tidak mustahil secara rasional, maka bisa saja bagi Allah untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Secara global, tindakan-tindakan Allah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya adalah khalaqa atau mencipta, amata atau mematikan, rozako atau memberi rezeki, ja'ala atau membuat, ghadaba atau marah, rodiya atau rela atau merestui, hakama atau memutuskan, hada atau memberi hidayah, dan banyak lagi lainnya. Intinya, semua kejadian di semesta alam ini adalah bagian dari iradah atau kehendaknya dan kudrah atau kekuasaan Allah. Seluruh sifat yang berupa tindakan ini dilakukan secara sekaligus oleh Allah tanpa kesulitan apapun. Allah mencipta, merawat, mengatur, mematikan, memberi rezeki, menakar rezeki, mengabulkan doa, menolak doa, menghukum, memberi pahala, mengampuni, dan seterusnya. Tidaklah dilakukan bergantian satu persatu, tetapi semuanya terjadi dalam waktu yang sama, dengan cara yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahuinya. Namun sahabat beriman, jawaban yang paling mudah dimengerti dan paling aman dari pertanyaan yang menanyakan tentang apa yang sedang dilakukan Allah saat ini ialah jawaban dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani, yakni seorang ulama tersohor dari Mekah. Suatu ketika, ada seseorang yang mengajukan suatu pertanyaan yang cukup aneh kepada Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Sebuah pertanyaan anehnya itu bukan bermaksud dan bertujuan untuk mengolok, menyudutkan, ataupun menghina. Sayyid Muhammad al-Maliki mengetahui bahwa orang yang bertanya tersebut tidak suka selawatan, maulidan, maupun pengajian. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Allah saat ini? Maka Sayyid Muhammad al-Maliki menjawabnya dengan singkat dan penuh keilmuan serta penuh hikmah. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki menjawab, engkau ingin tahu apa yang sedang Allah lakukan saat ini? Allah saat ini sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalilnya adalah sebuah ayat dalam Al-Quran yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya senantiasa berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sahabat beriman, kata yusalluna dalam ayat tersebut masuk ke dalam fi'il mudhari atau dalam istilah Inggrisnya disebut present tense yang mengandung arti senantiasa atau sedang dan seterusnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada yang setara dengan Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat oleh apapun. Bahkan Allah sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Maka sembahlah Dia dengan penuh pengagungan, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka patutnya kita untuk selalu bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, yaitu umat terbaik dari Nabi yang terbaik. Dan patut juga bagi kita untuk mencintai Rasulullah dan mencintai apa yang dicintai olehnya dengan kita memperbanyak salawat kepadanya, kepada keluarganya dan sahabatnya, serta juga menjalankan sunnahnya semampu kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk tetap berada di jalan yang diridhoinya, yaitu jalannya Nabi Muhammad SAW, sehingga rahmat dan keridhoannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.